Assalamualaikum semuanya. Bulan puasa itu momen terbaik buat nostalgia. Jadi aku mau buat es gabus ya teman-teman ya. Yang pertama di sini aku udah siapin gula kurang lebih 150 gram. Lanjut di sini aku ada tepung hangkwe. Ini aku pakai satu bungkus aja dan dipastiin warnanya bener-bener putih ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita beli hangkwe itu tepungnya kelihatan putih, tapi nanti setelah dikasih air bisa berubah warna. Jadi kalian harus mastiin banget ini tuh putih. Lanjut di sini untuk airnya aku pakai 800 ml. Kalau kalian gak suka manis, ini untuk airnya bisa dilebihin sedikit ya teman-teman ya. Lanjut di sini aku ada santan. Di sini untuk santannya aku pakai merek ini. Bisa banget pakai merek yang lain, pokoknya takarannya itu yang 65 ml atau 68 ya teman-teman ya. Pokoknya yang kecil kayak gini aja. Kita masukin semuanya aja biar dia nggak mubazir. Aku pencet-pencet, aku kecil-kecilan seperti ini ya teman-teman ya. Ini tuh supaya es gabus kita tuh lebih gurih gitu loh. Tapi kalau kalian mau skip sih menurut aku juga nggak masalah ya. Lanjut di sini aku tambahin kental manis. Untuk kental manisnya kurang lebih aku pakai 80 ml atau 80 gram. Kalau mau disasetin kurang lebih 2 saset. Tapi kalau kalian nggak suka terlalu manis, bisa banget cuman pakai 1 saset aja ya teman-teman ya. Soalnya kemarin tuh aku buat es gabus rasanya manis banget teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau kemanisan seperti yang aku punya, bisa dikurangin ya untuk takaran kental manisnya atau ditambahin airnya teman-teman. Soalnya menurut aku pakai 1 liter 2 ml itu menurut aku masih oke banget ya. Jadi nggak harus pakai 800 ml seperti yang aku punya. Jadi ditambahin 400 ml itu masih aman banget. Kita langsung aja aduk sampai semuanya larut, sampai gulanya juga larut ya teman-teman ya. Kalau mau di blender sih boleh, tapi menurut aku terlalu ribet gitu loh. Jadi kita aduk aja pakai whisker. Ini cepet banget sih larutnya. Kalian bisa lihat sendiri. Kita aduk-aduk seperti ini aja. Setelah menurut kalian gulanya itu larut, kita langsung aja bagi adonannya ya. Untuk ngebagi adonannya ini balik lagi sama selera kalian. Kalau kalian pengen 1 rasa aja boleh, atau pengen 4 rasa seperti aku ini juga boleh. Ini untuk takarannya tuh aku kira-kira ya teman-teman ya. Jadi nggak harus 4 liter, maksud aku nggak harus berapa mili gitu loh. Jadi ini untuk 1 adonan itu aku bagi 4 ya, kira-kira aja lah ya, mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Itu suka-suka aja lah ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir banget gitu kayak ribet banget gitu loh teman-teman. Jadi ini untuk rasanya terserah kalian sih mau dibaginya berapa dan mau takarannya juga berapa. Kalau kalian suka rasa coklat, dibanyakin coklatnya juga boleh. Pengen rasa melonnya dibanyakin juga boleh banget ya. Dan untuk perasanya juga gak harus seperti yang aku punya. Ini karena terakhir itu gula, jadi aku ngebaginya lebih merata gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah aku bagi 4. Dan untuk rasanya yang aku siapin di sini tuh ada talas, jeruk, pandan, sama yang terakhir pewarna coklat. Itu warna coklat aja ya teman-teman ya, bukan perasa coklat. Ini dia, karena aku tuh nggak punya rasa lain, jadi aku terpaksa pakai warna coklat aja. Walaupun nggak ada perasanya, dia tuh tetap manis ya. Ini dikasih secukupnya aja. Terus lanjut di sini aku ada talas. Ini rekomen banget sih talas ini, aku lagi suka banget sama talas. Aku taruh beneran kayak the best sih rasanya. Next di sini aku ada rasa jeruk manis. Secukupnya aja ya teman-teman ya. Lanjut di sini aku ada rasa pandan, bisa diganti melon kalau kalian nggak suka pandan. Ini udah aku kasih perasa semuanya. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siap masak. Ini kita masak 1 persatu aja ya. Jadi yang lainnya kita pinggirin. Di sini aku udah siapin panci dan kita aduk dulu yang rasa coklat. Soalnya tepung hangkwe itu kalau dibiarin agak lama dia ngendap ya teman-teman ya. Jadi harus sering-sering diaduk. Setelah dimasukin panci seperti ini, kita masak seperti biasa. Jangan ditinggal-tinggal ya, soalnya ini tuh cepet banget kentalnya. Jadi kita masak seperti biasa pakai api sedang dan jangan lupa sambil terus diaduk. Pokoknya terus diaduk aja teman-teman, soalnya dia tuh kalau ngegumpal takutnya gosong gitu loh. Sambil nungguin aku masak tepung hangkwe-nya ini, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa ya teman-teman ya. Dan jangan lupa tinggalin like yang banyak. Ini adonannya udah mendidih dan udah kental juga. Kalau udah kental, di sini aku udah siapin plastik segitiga. Ini aku udah siapin gelas agak gede gitu teman-teman ya, buat tatakannya biar dia tuh nggak meleot kemana-mana.
seperti ini aja kurang lebih. Bisa pakai plastik biasa sih, tapi menurut aku lebih gampangan pakai plastik segitiga seperti ini. Jadi ini tuh adonannya masih panas, langsung aja aku masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini teman-teman. Gak apa-apa ya, ini tuh nggak bakalan meleak-meleak, maksud aku nggak bakalan bocor gitu loh, soalnya adonannya juga kan nggak terlalu panas sih menurut aku nggak terlalu panas. Tapi kalau kalian mau diemin beberapa saat juga boleh, cuma menurut aku kelamaan karena aku kan ada 4 rasa ya teman-teman ya. Jadi ini langsung aja kita ikat seperti ini. Aku ngikatnya pakai karet unyil. Tuh udah kayak gini aja. Setelah itu kita lanjut ke rasa berikutnya. Ini pokoknya caranya sih masih sama ya kayak tadi. Kita aduk dulu, soalnya tepungan kuenya itu ngendap di bawah ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak suka talas, ini bisa diganti rasa yang lainnya. Tapi menurut aku rekomen banget sih buat dicobain, karena menurut aku enak banget teman-teman. Selera orang masing-masing ya. Jadi ini langsung aja kita masak seperti biasa, kayak gini aja seperti tadi. Pakai api sedang, jangan terlalu gede-gede biar dia nggak cepet gosong, dan sambil terus diaduk ya biar dia tuh cepet meratanya gitu loh teman-teman. Dan ini setelah mendidih dan udah kental juga, kita langsung aja pindah ke dalam plastik segitiga seperti yang coklat tadi. Ini langsung aja kita ikat setelah dimasukin ke dalam plastik segitiga biar dia tuh nggak bocor-bocor gitu loh. Tenang aja teman-teman, dia tuh nggak bocor dan nggak patah gitu loh, paham nggak sih? Pokoknya ini tuh walaupun panas kayak gini, terus kita ikat pakai tali unyil kayak gini, dia aman banget, nggak melebar kemana-mana. Jadi bisa pakai cara aku ini ya. Next kita lanjut masak yang lainnya. Ini tuh masih panas banget teman-teman, jadi setelah kita selesai masak nanti insya Allah agak sedikit anget gitu loh, jadi nggak apa-apa ya. Dan jangan lupa tepungan kue itu ada endapannya, jadi kita aduk dulu sebelum dimasukin ke dalam panci seperti ini. Ini yang rasa pandan ya. Masaknya masih tetap sama kayak tadi. Kalau udah mateng kita langsung aja pindahin seperti ini ya teman-teman ya. Pokoknya bener-bener sesimpel itu sih. Tapi kalau kalian pengen lebih simpel lagi, buat satu rasa aja teman-teman. Jadi rasa apa gitu yang kalian suka, nggak perlu pakai banyak rasa seperti yang aku punya. Soalnya ini tuh menurut aku agak sedikit ribet, tapi menurut aku banyak varian gitu. Tapi kalau kalian nggak suka terlalu banyak varian, bisa banget pakai rasa kesukaan kalian gitu. Langsung aja kita masak jadi satu, terus kita masukin aja ke dalam plastik segitiga seperti ini. Jadi untuk satu resepnya ini jadinya 4 plastik segitiga ya teman-teman ya. Tapi nanti aku bakalan bentuk lagi, jadi jangan di skip videonya karena bentuknya nggak seperti ini ya teman-teman ya. Ini terakhir yang rasa jeruk. Aku kurang rekomen sih rasa jeruk ini, menurut aku rasanya aneh gitu loh teman-teman. Jadi karena aku kemarin kan lagi coba-coba juga ya, lebih baik kan dicoba daripada kita nggak ngerti sama sekali. Jangan sok pintar kalau kita nggak tahu. Jadi mending kita coba dulu baru kita rasain gitu loh teman-teman. Walaupun ini rasanya kurang suka, tapi ya nggak apa-apa, setidaknya aku udah pernah nyoba ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini. Seri banget, aku tuh kalau buat resep kayak gini tuh kebanyakan ngoceh gitu loh teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, aku tuh kalau diem aja malah bingung teman-teman. Jadi biar diri sendiri nggak bingung, ngoceh aja lah ya. Buat kalian yang nggak suka sama suara aku, bisa dimatiin suaranya, oke? Ini udah selesai, aku bungkus semuanya. Di sini aku udah siapin plastik es ya teman-teman ya, plastik es lilin ukurannya 7x15. Kalian bisa lihat sendiri, ini ukurannya emang agak lain ya teman-teman ya, emang agak lebar gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri tuh, ini tuh agak lebar tuh. Jadi buat teman-teman yang udah beli impulse sealer bisa kepake buat ini sih, soalnya aku bakalan pakein, maksud aku impulse sealernya bakalan aku pakai gitu loh. Ini aku bakalan ambil yang paling pertama dulu ya, ini udah agak dingin gitu, jadi kita gunting dulu ujungnya seperti ini. Kita langsung aja siapin plastiknya. Kalau kalian mau jualan ini boleh banget ditimbang dulu, nggak
nggak repot kok teman-teman kalau punya timbangan, cuman karena ini tuh aku pengen cepet-cepet aja ya, jadi nggak aku timbang gitu loh teman-teman. Sebenarnya cepet banget kalau ditimbang gitu, cuman ya udahlah ya, kita ala-ala ibu rumah tangga yang pengen buat cemilan, jadi satset gitu, walaupun takarannya nanti nggak sama ya, yang penting jadi gitu loh teman-teman. Ini kira-kira aja 3/4 aja sih aku ngira-ngiranya. Ini walaupun tadi itu udah aku diemin, emang ini masih panas banget sih. Tuh takarannya kurang lebih segini, 3/4 yang ngomongnya ya, aku juga agak sedikit bingung kalau udah ngomong kayak gitu. Kita langsung aja siapin impulse sealernya ya teman-teman ya, kita panasin, kita colok aja dulu. Kalau kalian punya bisa langsung dipakai, buat teman-teman yang belum punya bisa langsung aja di CO ya teman-teman ya. Di deskripsi aku udah kasih linknya, insya Allah ini tuh bener-bener banyak banget manfaatnya sih. Harganya murah banget teman-teman. Ini tuh kemarin aku tuh waktu awal beli tuh 115 ribuan gitu, karena aku beli ini tuh udah ada 3 tahun lebih. Kalau ada kenaikan harga itu wajar banget ya teman-teman ya. Tapi walaupun harganya menurut aku sih 100 ribu sampai sekarang masih awet, itu tuh murah banget gak sih? Murah lah teman-teman. Kalau kita simpen uang pasti sekarang udah habis, karena ini aku beliin barang sampai sekarang uang 100 ribu itu masih ada ya. Jadi semua pilihan ada di kalian. Kalau kalian mau punya langsung aja dibeli ya. Rekomendasi produknya aku udah kasih di deskripsi, dan ini langsung aja kita lekat-lekatin aja semuanya seperti ini. Jadi ini tuh lebih cantik gitu loh hasilnya daripada kita pakai lilin. Kalian bisa lihat sendiri, apalagi kalau cuma diikat aja kan udah biasa ya teman-teman ya. Jadi kita sealer kayak gini aja biar dia tampilannya lebih cantik. Ini didinginin sampai bener-bener dingin, dia nanti tuh jadinya kayak jelly kue gitu. Kalau udah dingin kita langsung aja masukin ke dalam twin wall seperti ini. Nggak twin wall juga nggak apa-apa sih teman-teman, aku sih lebih rekomen ditaruh di nampan gitu ya, biar hasilnya tuh cantik gitu, nggak meleot-meleot. Dan ini dia hasilnya setelah aku bekuin kurang lebih seharian. Ini tuh udah beku ya teman-teman ya, tuh kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini, kayak susu bantal gitu loh jadinya. Tapi ini tuh es gabus. Bener-bener bulan Ramadan ini cocok banget dijadiin nostalgia. Kita kan lagi mau buka gitu, udah hausnya berasa banget. Nyobain ini insya Allah teman-teman tenggorokan kalian bakalan nyes gitu loh teman-teman. Jadi kayak nggak panas dalam lagi, karena ini tuh gak bikin sakit tenggorokan gitu, karena kan aku pakai gula asli ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh manis banget, cocok sih buat buka puasa ataupun sahur. Tapi kalau kalian nggak suka manis, ini boleh banget sih dikurangin takaran gulanya. Dan ini tuh setelah digigit ada kayak rasa kue-kuenya gitu loh teman-teman, bener-bener super enak banget. Thank you buat kalian yang udah nonton.